Ya. Jika ada yang punya, jika berminat hubungi yang pertama. Asik. Namanya. Bisa mengenai body bus kalau tidak berhati-hati. Mungkin ada 3 atau 4 orang yang naik. Set dengan livery yang berbeda atau limited ya. Hanya dua unit konten yang menggunakan livery ini. Mesinnya 626 kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman Bismania seluruh Indonesia. Hari ini kita ganti suasana ya. Kita sekarang berada di Terminal Piliang atau Terminal Dobo yang terletak di daerah Batu Sangkar. Sekarang jam menunjukkan pukul 9:20 dan pagi ini kita sudah kedatangan satu unit ANS dengan Novin 40 yang bakal berangkat menuju Jabodetabek pada pagi ini. Bus ini berangkat dari Kota Payakumbuh yang memang pasti melewati daerah Batu Sangkar ya untuk menuju Bandung tujuan akhirnya. Nanti juga ada beberapa bus lain yang bakal masuk ke dalam terminal ini. Dan sekarang biasanya jam-jam segini PONS menjadi PO yang masuk pertama, baik di terminal Padang Panjang juga ya. Di terminal Batu Sangkar juga menjadi PO pertama yang masuk untuk berangkat menuju Jabodetabek. Nah, untuk jumlah penumpang dari terminal ini terbilang cukup ramai dibanding dengan terminal Padang Panjang ya. Kalau di sini mungkin ada 3 atau 4 orang yang naik. Walaupun untuk saat sekarang ini bisa dibilang masih minim para penumpang untuk tujuan Jakarta. Tentu saja karena memang hari ini adalah hari bulan Ramadan ya. Jadi kalau bulan Ramadan biasanya memang untuk tujuan Jabodetabek bakal lebih sedikit. Nah, sebentar lagi mungkin 2 minggu lagi bakal lebih ramai para penumpang yang bakal berangkat, tapi yang berangkat dari Jabodetabek menuju Sumatera Barat ataupun yang berangkat dari kota lainnya. Karena itu adalah waktu-waktunya mudik yang bakal mungkin berlaku 2 minggu atau 3 minggu lagi ya. Nah, untuk yang mau mudik ya, khususnya arus mudik dari Sumatera Barat menuju berbagai kota seperti Jabodetabek ya, mungkin sudah mulai dipesan tiketnya dari sekarang untuk mendapatkan seat ya. Karena memang untuk jumlah pemudik pada tahun ini sangat meningkat drastis daripada tahun sebelumnya. Nah, di terminal ini ada berbagai PO ya yang tersedia, seperti di sini ada PO Transport Express yang sudah membuka loketnya di Terminal Piliang ini. Kemudian juga ada E-Pastar untuk tujuan Palembang. Kemudian ada PO Palala untuk tujuan Jabodetabek. Kemudian ada Family Raya untuk yang mau menuju Jawa Tengah seperti Jogja, Solo ya. Dan kemudian di bagian ujung ada loket Gumarang Jaya, PT ANS, NPM, kemudian Pangeran juga tersedia di terminal ini. Nah, di samping itu Sembodo juga ada di bagian ujung itu. Untuk agen di sini adalah agen resmi, jadi bebas calo ya, tidak ada pencaloan di terminal Piliang ini. Langsung saja datang ke loket yang ada di terminal ini. Walaupun terminalnya tergolong kecil, tapi untuk PO yang masuk ke dalam terminal Piliang cukup lengkap, hampir sama dengan terminal yang ada di Kota Padang Panjang. Dan juga di sini juga ada PO Pangeran ini yang merupakan PO baru yang membuka trayek menuju Medan dan Jabodetabek. Sudah jam 9:30 ya atau setengah 10, masih belum berangkat unit ANS yang baru masuk ini. Dan kemungkinan nanti ada beberapa PO lain yang bakal masuk ke dalam terminal ini.
Nah, untuk sekarang mungkin jumlah keberangkatan dari berbagai PO yang ada di Sumatera Barat bakal lebih sedikit ya, karena jumlah okupansi penumpang yang terus menurun sejak hari pertama puasa hingga saat sekarang ini. Namun yang dari Jabodetabek ini yang cukup tinggi para penumpang yang menuju Sumbar. Kurang lebih 20 menit berhenti di terminal ini, PO ANS Nopin 40. Jadi ini kelas tertinggi dari PO ANS dan juga merupakan unit terbarunya Patriot TE mulai meninggalkan terminal. Baru satu PO ya. Untuk bus yang lain masih belum masuk ke dalam terminal ini. Nanti kita lihat berapa bus yang masuk ke dalam terminal Piliang ini. Nah, di terminal Piliang ini juga ada tempat pengujian kir ya, hampir sama dengan yang ada di terminal Busur atau Bukit Serungan yang ada di Kota Padang Panjang. Ini bagian belakang dari terminal Piliang yang digunakan untuk melakukan pengujian kir seperti truk, bus ataupun kendaraan lainnya. Biasanya buka dari Senin sampai Jumat hari kerja untuk melakukan pengujian kir. Nah, kalau ini bagian depan atau bagian keberangkatan para penumpang yang bakal menggunakan bus menuju berbagai kota. Nah, selanjutnya kita kedatangan unit NPM Sultan Class V86 untuk tujuan Bogor ya, tujuan akhirnya. Ini salah satu unit terbaru juga dari PO NPM dengan livery yang berbeda atau limited edition ya ini ya. Hanya dua unit NPM yang menggunakan livery ini. Mesinnya 1626 tapi yang versi Matic. Nah, ini yang menjadikan bus ini berbeda dengan unit-unit lainnya. Jadi ini baru 2 PO yang masuk ke dalam terminal ini ya. Tadi ada NS, sekarang ada NPM. Ini tahun liverynya tahun 93 berarti. Jadi bus-bus NPM yang tahun 93 liverynya seperti ini ya. Nama liverynya Matic. Nah, ini langsung berangkat ya. NPM ini ada beberapa livery ya yang sejak zaman dahulu berganti-ganti dengan mempunyai ciri khas tertentu. Yang kalau yang sekarang dengan kalau paku. Nah, kalau yang dulu livery Matic namanya. Nah, mungkin unit-unit terbarunya bakal ada juga yang spesial menggunakan livery tertentu atau livery yang dulu untuk menjadi pengingat ya. Nah, tepat jam 10 pagi ya, ini ada 2 PO, Gumarang Jaya dan Palala yang bakal berangkat menuju Jabodetabek pada pagi ini. Dua-duanya dengan tujuan yang sama, rute yang sama, fasilitas juga hampir sama ya. Dan harga tiket yang cukup berbeda. Yang kalau Gumarang 600.000 dengan servis makan satu kali, sedangkan dari PO Palala sekitar 675.000. Nah, pagi ini ada Nopin 53. Ada beberapa penumpang, mungkin sekitar ada 3 atau 4 orang ya yang ada di dalam bus Gumarang Jaya ini. Nah, bagian belakang masih kosong, belum ada penumpang yang naik. Nah, ini ada PO Palala 010. Bang, banyak langgang ini. Santalay ya. Santalay. Dan ini ada PO Palala ya untuk menuju Jakarta ataupun tujuan akhirnya sampai Karawang ini, sampai terminal Kelari Karawang 010. Kalau yang ini sudah 1626 ya mesin yang digunakan, Mercedes-Benz 1626.
Untuk bodinya masih menggunakan SR2 ya, panorama. Dan untuk unit terbaru Palala ini bakal menggunakan SR3 dengan ciri khasnya masih menggunakan single glass untuk setiap unitnya. Nah, yang tinggal Gembarang Jaya nih yang belum berangkat. Nah, sepertinya mungkin ada penumpang ya, makanya masuk ke dalam terminal ini. Tapi di dalam bus hanya 4 atau ya kurang lebih ada 4 orang yang terlihat. Memang untuk jumlah penumpang yang berangkat hampir semua PO rata, jumlah keberangkatan sangat sedikit sekali menuju Pulau Jawa. Ya sepertinya tidak ada penumpang yang naik, jadi bakal langsung berangkat PO Gembarang Jaya. Ada ANS, NPM, kemudian Palala dan Gembarang Jaya yang sudah masuk ke dalam terminal ini jam 10 pagi. Kita tunggu PO lainnya seperti MPM maupun PO Pangeran yang biasanya juga masuk ke dalam terminal Piliang untuk membawa para penumpang. Nah sekarang jam 10:42 ya, kita kedatangan unit PO Pangeran yang bakal berangkat menuju Jakarta dan tujuan akhirnya sampai Bekasi ini. Ini untuk masuk ke dalam terminal ini cukup sulit ya, karena memang sempit jalannya, jadi bisa mengenai bodi bus kalau tidak berhati-hati. Nah, tipis pak. Lewat. Tipis ya, karena apalagi ada bus yang parkir di sini, jadi tambah sulit untuk masuk ke dalam terminal ini. Jadi ada penumpang yang naik dari PO Pangeran 010 atau Nopin 10 dari PO Pangeran. Ini salah satu unit terbaru juga dari PO Pangeran, bodinya SR3 Discovery. Alasannya memakai bodi Discovery karena memang mesinnya mesin depan ya, jadi bodi Discovery yang cocok, tidak bisa pakai SR3 Ultimate atau yang panoramanya. Jadi kalau mesin depan dengan mesin 1623 makanya dipakai bodi tipe Discovery SR3. Nah kemungkinan ini bus terakhir yang masuk ke dalam terminal ini untuk tujuan Jakarta ya, karena sudah berangkat beberapa PO lainnya. Kali ini yang berangkat adalah PO Pangeran dengan Nopin 10, dan ini bakal menuju via lintas timur biasanya, tergantung keadaan dan kondisi di jalan selama perjalanan. Dia bisa via lintas tengah ataupun full lintas timur. Tapi kalau macet di daerah Tembesi biasanya mengambil jalur menuju lintas tengah. Pangeran untuk harga tiket setelahnya di angka 750.000, dimulai dari tanggal 7 April sampai tanggal 7 Mei, berlaku selama 1 bulan ya. Nah ini bakal berangkat lagi menuju Jakarta pada pagi ini 010. Mungkin untuk bus Sumbar hanya ini ya yang punya mesin depan 1623, Mercedes-Benz 1623, dan sudah dilengkapi dengan suspensi udara ini. Nah mulai meninggalkan terminal unit PO Pangeran ya. Jika ada yang punya, jika berminat hubungi yang pertama. Asik. Jadi kemungkinan ini PO terakhir yang masuk ke terminal Piliang untuk tujuan Jabodetabek ya. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.